Kakak, aku sudah kenyang. Kau makan saja. Kakak, aku tak mau makan bakpao lagi. Aku akan mengajakmu beli obat. Tuan, tentang rencana adopsi anak, kami sudah mulai seleksi di berbagai panti asuhan. Kakak, hujan sangat deras. Tunggu aku kembali dari beli obat. Sepertinya aku menabrak seseorang. Cepat temukan dia dan bawa ke rumah sakit. Ya. Kakak, kau akan tertolong. Tadi ada yang menabrakku dan mau membawaku ke rumah sakit. Kau saja yang pergi. Tidak, jangan itu kesempatanmu. Kakak harus pergi. Aku tak mau kau mati. Di mana orangnya? Kuda kayu ini akan menemanimu menggantikanku. Tolong, tolong. Nak, cepat ke rumah sakit. Tuan, sudah ketemu, namanya Jiang Yan, yatim piatu, hidupnya mengumpulkan barang bekas. Yatim piatu. Kita tak sengaja menabraknya. Aku merasa bersalah dan merasa ini jodoh. Asisten Zhang, biar dia yang jadi calon penerus. Baik. Kak, kesempatan dapat uang. Berhenti. Tolong. Selamat Nona sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Tuh, nanti aku akan membelikan adik kue yang sama indahnya seperti ini. Nona, ini hadiah dari Tuan Besar untukmu. Aku ingin memberikan semua hadiah ini ke adik. Dia suka menyanyi dan menari. Pasti akan senang datang ke keluarga Zhou. Maaf, Nona. Saat kami tiba, adikmu sudah menghilang. Bujang, kami menemukan adikmu. Apa? Tahun itu, setelah melarikan diri dari penculik, dia belajar desain perhiasan dengan usahanya sendiri. Sekarang dia bekerja di lembaga seni perhiasan yang bermitra dengan kita sebagai desainer pemula, belajar sambil bekerja. Saya meyawankan ke Kota Utara. Aku akan menjemput adikku sendiri. Baik. Halo. Halo. Kok ada bau orang miskin di sini? Oh, ternyata si desainer miskin yang diterima khusus dari kampus. Jiang Yue. Badanmu kotor sekali. Udara jadi bau. Ayo kami mandikan. Seorang wanita misterius muncul dalam proyek kolaborasi Institut Seni Perhiasan, diduga merupakan pewaris grup SK Misterius yang diadopsi Direktur Zhou Hongtu beberapa tahun yang lalu. Kakak, pasti kakak. Aku akan ke Institut Seni Perhiasan untuk mencari kakak. Menjadi desainer perhiasan adalah impianku. Lagi pula, aku juga harus temukan kakak di sini. Manusia rendahan sepertimu tidak pantas berdiri di podium yang sama denganku. Tikus kotor di selokan. Harusnya berada di parit selamanya. Tempat ini bukan untukmu. Pergi sana.
Aku tidak akan menyerah. Kamu memang tak kenal menyerah sampai akhir. Selamat siang, Bujang. Bujang, kita sudah tiba di kota utara. Sekarang kita langsung menuju Akademi Seni Juye. Cepat. Baik. Kay, kapan kamu akan menjemputku? Kau harus selalu aman dan selamat. Tunggu kakak datang menjemputmu. Dengan begitu, mereka takkan berani menindasku yang yatim piatu ini. Jiang Yue, kenapa kau jadi seperti ini? Apa ada yang menindasmu? Katakan saja apa masalahnya padaku. Aku akan temui kepala departemen. Aku benar-benar tak berbohong. Luka di tubuhku memang karena Bai Weiwei. Bai Weiwei adalah desainer berbakat dari Akademi Seni Jui. Dengan statusnya itu, perlukah dia menindasmu dan menjiplak desainmu? Justru orang sepertimu yang ingin merebut miliknya di sini. Kau malah mengadu lebih dulu. Pak, kenapa Bapak seperti ini? Tidak apa-apa, aku cuma terjatuh sendiri. Biar ku bantu. Oh, tidak usah. Terima kasih. Janggo yang murahan itu lagi-lagi merayu pria. Apa boleh buat? Kau tak pandai merayu seperti dia dan tak secantik dia. Di Ruaksio. Sudahlah, kelompok orang tak berguna. Apa yang kalian ributkan? Dia pandai merayu, kan? Kita cukup beri dia sedikit pelajaran saja. Wei, kau ada ide bagus. Akademi Seni Jui ada kolam renang yang tak terpakai. Menurut kalian, Kakak, tolong selamatkan aku. Diktan man kau sebenarnya. Maneng, aku pasti akan menemukanmu. Pernah main permainan menangkap ikan? Hari ini siapa yang bisa menangkap Jiang Yue? Aku akan memberikan berlian villa yang baru ayahku beli ke orang itu. Benarkah? Wei, kamu sangat dermawan. Kalau menurut kalian, apa langkah pertama dalam memancing ikan? Nangkap ikan kayak gini nggak seru. Mending kita main yang lebih seru aja. Main apa? Nona barang yang kamu mau. Ide bagus nih. Wewe, kau memang jago cari hiburan. Lihat dia sampai ketakutan gitu. Lihat aku, Rick. Kalian mau bunuh orang? Wei, jangan dia. Untuk apa gugup? Lin Hao, cepat angkat dia dari situ. Hei, jangan pura-pura mati. Wei. Dia sepertinya benar-benar tidak bernapas lagi. Kamu yang coba periksa. Aku tidak berani. Suruh coba ya, dicoba. Jangan banyak alasan. Dia sudah meninggal. Bukan aku yang lakukan ini. Aku juga tidak menembak. Apa maksud kalian? Mau lempar kesalahan?
Hari ini kita semua ada di sini. Kalau ada masalah, tak ada yang bisa lolos. Wei Wei, aku tidak mau di penjara. Di penjara apaan? Cepat, tak ada orang. Cepat, tidak ada orang. Sebelah sini. Bujang, silakan lewat sini. Bisa mendatangkan Anda di upacara penganugerahan kali ini sungguh suatu kehormatan bagi kami. Pura-pura tidak lihat, cepat jalan. Upacara kita di aula sudah kami persiapkan khusus untuk Anda. Tunggu sebentar. Turun tangga pelan-pelan, hati-hati jatuh. Terima kasih, Pak. Anak muda memang begini. Ceroboh, Anda tidak terkejut kan, Bujang? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Baik, silakan. Wei, kali ini seharusnya sudah aman kan? Gunung belakang sepi. Takkan ada yang tahu. Hanya anak yatim yang mati. Siapa peduli? Tapi seseorang tiba-tiba hilang begitu saja. Bodoh. Tidak terjadi apa-apa. Kau sudah ingat? Sudah ingat. Nanti di acara pembagian penghargaan Lomba Berlian Meihua, kalian jangan panik sendiri. Ayahku sudah ganti hadiah utama Jiang Yue untukku. Tamu pembagian penghargaan kali ini adalah pewaris grup SK. Jika bisa dekat dengan grup SK, jangankan satu Jiang Yue yang mati. Meski mati 10 sekalipun, tetap bisa kuatasi. Jangan panik. Manusia rendahan. Tak pantas bersaing denganku. Ternyata tak ada yang sadar Jiang Yue hilang. Ruok Shui, kita tinggalkan jasadnya begitu saja di sana. Wei Wei punya andalan, tapi aku tidak. Bagaimana jika... Jika apa? Dasar bodoh. Mulut ini. Lebih baik jangan banyak bicara. Coba tebak. Ikan kecil itu sudah mati. Siapa? Berikutnya. Adik. Kakak akan segera menemuimu. Bujang. Daftar pemenang berbeda dengan yang kita ketahui. Sebetulnya, Atis, Nona Jiang Yue tidak ada dalam daftar. Nona Jiang Yue tampaknya sudah hilang. Apa? Tidak ikut upacara penghargaan lagi. Cari dia sekarang. Akan kulihat siapa yang berani menyentuh adikku. Jiang Yue. Nona Jiang Yue. Adik. Nona Jiang Yue. Adik. Jiang Yue. Nona Jiang Yue. Jiang Yue. Selanjutnya, mari kita persilakan pewaris grup SK untuk memberikan penghargaan pada pemenang utama kompetisi desain, Nona Bai Weiwei. Kenapa perwakilan grup SK tidak datang? Mungkin mereka tahu hadiah Bai Weiwei merebut penghargaan dari Jiang Yue, jadi membatalkan pembagiannya. Acara sudah dibatalkan. Mohon maaf semuanya.
Ada pemberitahuan mendadak, pewaris grup SK membatalkan hadiah utama kompetisi kali ini. Adik, Bujang, cepat panggil ambulans. Adik. 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 Bujang jangan khawatir. Sudah kami selidiki. Ini adalah rekam jejak adikmu di Akademi Seni Jui. Data menunjukkan Nona Jiang Yue ditindas oleh Bai Weiwei dan temannya. Mereka semua pantas mati. Kakak, kamu di mana sebenarnya? Mereka semua menindasku. Cepat selamatkan aku. Adik, tenang saja. Kakak pasti akan membantumu menghukum orang-orang jahat itu. Mirip. Persis sama... Tenang saja Bujang. Prosedur Anda masuk ke Akademi Seni Jui untuk menggantikan Nona Jiang Yue. Sudah kami urus semuanya. Atasan pasti takkan bocorkan rahasia. Baik. Mereka berani menindas adikku. Aku akan tunjukkan konsekuensinya pada mereka. Sepertinya hari ini aman-aman saja. Sudah kutebak. Sama sekali tak ada yang perhatikan. Tikus itu. Wei. Tadi malam aku bermimpi, dia datang mencariku. Menurutmu, apa kita akan dapat balasan? Sepertinya kau sudah lupa dengan ucapanku dulu. Yang mati tak bisa hidup lagi. Wei. Kebetulan akhir-akhir ini kami butuh mainan baru. Bagaimana kalau biar Meng Meng yang menggantikannya? Dia terlalu lemah. Tidak menarik untuk dipermainkan. Lebih baik kita serahkan pada takdir. Siapapun yang masuk berikutnya akan jadi mainan baru kita. Kita bisa coba permainan baru. Baik. Adik, 10 tahun lalu, kau menukar hidup bahagiamu untukku. 10 tahun kemudian, aku akan balas dendam untukmu. Sekarang, permainan dimulai. Sekarang giliranmu. Hantu! Bagaimana mungkin? Bukannya kau sudah? Sudah bagaimana? Mati. Anggap saja aku hantu jahat yang balas dendam. Dasar manusia tidak berguna. Jiang Yue, beraninya kau menghinaku. Sepertinya kau harus diberi pelajaran lagi.
Tolong, Lin Hao, kau sudah mati ya? Cepat maju. Tolong. Waktu masih panjang. Masalah kita akan diperhitungkan secara perlahan. Jiang Yue, dasar murahan. Beraninya kau memukulku. Apa teriak-teriak? Jangan ganggu orang bekerja. Kalian buta semua ya? Cepat habisi dia. Bai Weiwei, aku tahu keluargamu punya kekuasaan. Tapi kalau mau berlagak hebat, juga bukan begini caranya. Lin Hao, Liu Meng maju. Kenapa kalian diam saja? Kalian mau biarkan wanita murahan ini memukuli kita begitu saja? Sudahlah, Weiwei. Terjadi hal seperti kemarin, orang bodoh pun akan marah. Jangan mencelakai diri sendiri. Jiang Yue, kau tunggu saja. Akan kubalas nanti. Tenang, akan kutunggu. Saat kau terjatuh ke lumpur, aku akan menginjakmu lagi. Kalian berhenti dulu. Dalam beberapa hari ke depan, Isha, master desainer perhiasan ternama, akan diundang ke Akademi Seni Jui untuk mengadakan seminar. Pada saat itu, penghargaan tertinggi di dunia desain perhiasan, penghargaan Tiangong, juga akan dipilih langsung oleh Isha dan akan diserahkan sendiri olehnya. Aku yakin, desainer yang berhak ikut seminar ini pasti sudah menerima undangan. Undangan? Bagi yang sudah dapat undangan, siapkan karya terbaikmu dan datang tepat waktu. Pak Ed, kenapa aku tidak rencana undangan? Manusia harus tahu batas diri. Latar belakang sepertimu tak cocok mengikuti acara bergengsi seperti ini. Kalau masih nekat mau ikut, asalkan kau mau berikan sedikit, aku bisa bantu kau memikirkan cara lain. Bapak benar, Master Yisa jarang muncul publik. Acara khusus seperti ini, menurutku, bukan orang sembarangan bisa ikut seenaknya. Lagi pula, di acara nanti akan ada karya-karya kami semua. Level seperti kami ini, meski hanya sampel saja, itu juga harus pakai batu mulia asli. Kalau orang miskin sepertimu masuk, takutnya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Lihatlah, semua sangat paham aturan. Jiang Yue, kau harus belajar dari mereka. Tunggu dulu. Kau benar-benar ketua pengurus, yang pandai berpura-pura dan sok suci. Setahuku, seminar Master Yisha kali ini tidak ada persyaratan khusus. Atas dasar apa kau melarangku ikut? Karena aku miskin. Jangan asal ngomong. Jiang Yue, jangan karena tak punya undangan, kau terus mengacau di sini. Pak, aku tidak mengada-ada. Selama ini, kau biarkan anak-anak orang kaya ini menindas desainer muda dari keluarga miskin. Banyak yang depresi sampai bunuh diri. Sedangkan kau terus naik jabatan karena membantu orang-orang kaya menutupi ini. Kejahatan mereka, ya kan? Omong kosong, berani fitnah atasan, kau keterlaluan. Pemimpin tak berperi kemanusiaan, berlagak berkuasa. Kulihat kau yang sudah keterlaluan. Kau akan kuminta dekan mengeluarkanmu. Halo, dekan. Tikus-tikus kotor harus bersiap untuk dihancurkan. Tenang saja, dekan sudah mau datang. Kau akan masuk daftar hitam di industri ini. Pak, jangan terlalu cepat bicara. Apa yang sudah terjadi? Pak, inilah desainer yang saya bicarakan tadi itu. Kita tak bisa mentolerir orang seperti ini. Benar, dia bahkan pada kukul orang di depan umum. Orang yang tidak tahu sopan santun seperti ini sama sekali tak pantas berada di Institut Desain Perhiasan terbaik di seluruh negeri. Pak, Anda harus berikan hukuman setimpal untuknya. Pak Huang, kau berani sekali. Pak, kenapa pukul saya? Yang salah itu dia? Pak, bujang kami datang ke akademi ini untuk mencari keadilan adiknya, Jiang Yue yang tertindas. Harap Bapak menjaga kerahasiaan ini dan tidak membocorkannya. Tenang saja, Bujang. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Diam. Desainer Jiang,
Yue selalu menjadi desainer berbakat dari akademi ini. Sedangkan kau, Huang Dewen, kau menyalahgunakan jabatan dan menerima suap. Semua perbuatan kotormu sudah kuselidiki. Sebelum datang ke sini, hari ini kau dipecat dan akan diadili. Mulai sekarang, kau dilarang melangkah ke Akademi Seni Zhuyi ini lagi. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Wei, kasus Pak Huang sudah terbongkar. Jadi hal-hal yang kita lakukan... Diam. Jangan panik. Sebentar lagi giliran kalian. Berlagak hebat. Beraninya mengancamku. Sepertinya hukuman terakhir masih belum cukup. Wei, kalau begitu kita... Wei, Pak Bai minta kau ke ruangannya. Ada apa? Ayahku memanggilku. Aku ke sana dulu. Ayah. Belakangan ini aku mendengar desas-desus tentangmu. Katanya kau menindas rekan kerja dan mencuri desain orang. Benar begitu? Sama sekali tidak. Mereka cuma iri karena aku punya ayah sebaik Anda. Makanya mereka memfitnah. Dasar sampah. Sudah kukatakan, jangan meninggalkan jejak. Jangan nodai nama keluarga Bai. Surat gugatan sudah sampai padaku. Ayah. Ayah, aku sudah salah. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak berani lagi, Ayah. Sebagai anggota keluarga Bai, kau bahkan tak bisa menangani orang-orang miskin seperti semut. Kau cuma bisa mempermalukan diri. Apalagi gunanya kau? Ayah, aku salah. Aku salah, Ayah. Aku benar-benar bersalah. Kurasa kau sama sekali tak sadar kesalahanmu. Kalau sudah melakukannya, maka harus sempurna tanpa jejak. Kalau kau tidak sehebat orang lain, maka singkirkan sainganmu. Kalau mau berbuat jahat, tutupi jejakmu. Belasan tahun kau belajar desain, tapi kau membiarkan orang miskin menginjak-injak dirimu. Ini adalah kesalahan terbesarmu. Seminar di 2 hari ke depannya adalah kesempatan terakhirmu. Aku merencanakan ini selama belasan tahun agar kau bisa menarik perhatian Yisha dan menangkan penghargaan Tiangong dan menjadi murid Yisha. Grup Qingya kita baru bisa terus meningkat. Kalau hal ini sampai gagal lagi, kau tahu akibatnya. Ayah, tenang saja. Desainku kali ini sudah melibatkan pemenang Tiangong yang sebelumnya. Aku juga sudah menemui kepala desain perhiasan. Pasti tidak akan gagal. Ayah, tenang saja. Ayah. Pantasan dia begitu kejam. Ternyata mirip dengan ayahnya. Penghargaan Tiangong, kuota murid, kalian tak layak. Nyonya Yi. Kau tunggu di sini dulu, aku jalan-jalan sebentar. Baik. Abi Bujang, ini adalah Burns Bidding sampai di tim weekend staff saat membershirkan kamar adikmu. Halo Bu Yisha, saya Jiang Yue. Aku seorang desainer perhiasan.
Aku merancang satu set perhiasan untuk hadiah bagi kakak yang terpisah bertahun-tahun. Meskipun sampai kini belum menemukannya. Tapi kami pasti akan bertemu lagi. Aku selalu mengagumi karya Anda, terutama Seri Hati Tulus itu. Makanya aku ingin menunjukkan koleksi ini pada Anda. Kuharap bisa mendapat masukan dari Anda. Adik, kau tenang saja. Keinginanmu ini pasti akan kakak wujudkan untukmu. Orang yang menyakitimu juga akan dihukum. Cepat sembuh, ya. Usia Master Yisha sudah tua. Dia jarang muncul di publik. Saya saja belum pernah menemuinya. Bagaimana caranya menemukan kesempatan untuk membocorkan masalah Bai Weiwei? Desainnya sangat bagus. Desainnya bagus sekali. Sketsa desain perhiasan ini sangat menyatu dengan keindahan tradisi dan modern. Apa kamu yang menggambar ini, Nona kecil? Ini karya adik perempuanku. Nek, nenek mengerti desain perhiasan. Hanya tahu sedikit. Nona kecil, pinjamkan sketsa bukumu biar kulihat. Bukankah ini gelang Seri Hati Tulus yang adik sebutkan dalam surat? Tapi Master Yisha tidak merilis seri ini. Usianya cocok. Dia pasti Yisha, bagus. Karena ini bantuan takdir, lebih baik. Jiang Yue yang murahan ini beraninya mengirim pesan untuk memprovokasiku. Setelah kutemukan dia, akan kusiksa dia sampai mati. Sudah lama tak melihat karya segar seperti ini. Adikmu pasti orang yang sangat berbakat. Bisakah kau membawaku temui dia? Adikku sangat berbakat. Tapi setelah masuk Akademi Seni Zhuyi, karyanya sering dicuri dan disiksa. Sekarang bahkan dia masih koma di rumah sakit. Apa? Akademi Seni Zhuyi ada orang jahat begini? Dia di sana. Tak apa-apa. Orang jahat akan dapat balasannya. Ada yang mau menyukai karyanya. Sudah membuatku sangat bahagia. Tikus selokan harus tetap diselokan selamanya. Ikan sudah makan umpan. Pantas saja ada bau busuk. Ternyata ada wanita murahan di sini. Jiang Yue, bukankah sekarang kau seharusnya ada di kantor dekan untuk berlutut minta undangan seminar Master Yisha? Kenapa kau malah memamerkan karyamu pada nenek tua di sini? Benar, karya seperti itu mana bisa nandingin karya Weiwei. Mama gak bakal menang. Cuma buat cari pengakuan dari orang miskin yang tak paham desain. Kalian tenang saja, meski tidak ada undangan, aku juga pasti datang ke seminar Master Yisha. Kau sungguh pandai berlagak hebat. Bagaimana kau bisa hadir? Jangan-jangan menemani dekan tidur biar diajak. Hahaha. Bai Weiwei, kamu cuman iri karena nggak bisa menyaingiku dan berencana menghabisi lawanmu, kan? Belasan tahun belajar desain, tapi akhirnya malah diinjak-injak oleh kalah dari anak yatim piatu yang tak punya andalan seperti aku. Sangat kesal, kan? Kalau kau tidak sehebat orang lain, maka singkirkan sainganmu. Kalau mau berbuat jahat, tutupi jejak. Belasan tahun kau belajar desain, tapi kau membiarkan orang miskin menginjak-ninjak dirimu. Ini adalah kesalahan terbesar. Diam. Jiang Yue, ngapain sombong?
Anak yatim piatu yang miskin dan tak punya kekuasaan cuma bisa desain, apalagi yang kau bisa? Setiap kali hasil karyamu tetap kalah menarik dan kalah bersaing dariku. Lagi pula, tidak ada orang lain di sini. Aku kasih tahu satu rahasia padamu, meski aku tidak merebut desain karyamu, tetap ada yang siapin karya buat aku. Kau kira siapa dirimu, berani menekanku? Apa yang tertawakan? Tentu saja menertawakanmu, yang menunjukkan wajah aslimu. Wei. Coba tebak, siapa yang ada di depanmu? Coba tebak, siapa yang ada di depanmu? Dasar gila. Kalian ini berbicara kasar dan bahkan berani mukul orang. Nenek tua dari mana ini? Berani engkau membelanya. Aku peringatkan kau jangan ikut campur. Bai Weiwei, kamu sudah gila. Nenek tidak punya masalah denganmu. Cuma orang tua tak berguna. Dia bukan orang penting seperti Yisha. Aku tendang juga, tidak masalah. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan bilang aku tak mengingatkanmu. Kalau sampai aku melihatmu di seminar Yisha, aku bisa membunuhmu sekali. Pasti bisa membunuhmu 2 kali. Gadis yang arogan, plagiat karya orang, tak punya moral, memukul orang lebih dulu, bahkan memberi ancaman. Kau minta maaf sekarang, aku masih bisa mengampunimu. Kalau tidak gimana? Dasar tua bangka. Cepat mati saja. Sungguh mengganggu. Betul. Kalian siapa? Mau apa? Sekarang baru takut? Ini orangmu? Minta maaf pada nenek. Minta maaf pada nenek. Konyol. Cari beberapa figuran jadi pengawal. Kau pikir sudah bisa perintahkan aku? Jiang Yue, beraninya kau cari orang menindasku. Kau nggak takut aku usir kamu dari Akademi Seni Juyi dan masuk daftar hitam seluruh bidang? Daftar hitam? Bai Weiwei, aku tahu punya uang dan kuasa itu sangat bagus. Tapi ini bukan alasan buat kau bertindak semena-mena. Menekan orang dengan kekuasaan, cepat lambat akan ditekan oleh orang yang lebih berkuasa. Kalian harus rasain sendiri akibat perbuatan jahat kalian. Bawa mereka pergi. Gantung tulisan. Penindas orang tua dan orang lemah. Biarkan mereka berdiri di gerbang kampus. Buat ditertawakan. Jiang Yue, kamu sudah gila. Beraninya kau. Jiang Yue, dasar murahan. Aku akan menghancurkanmu. Nek, apa nenek baik-baik saja? Masalah hari ini sudah melibatkanmu. Aku minta maaf. Mereka musuh bebuyutanku. Makanya aku bertindak tegas. Nggak apa-apa, nak. Meski aku sudah tua, tapi masih bisa menilai semua hal ini. Orang-orang ini sudah pasti jahat, mereka sok berkuasa, pasti dapat karma. Aku tahu kau hanya balas dendam, kerja bagus. Nek, aku masih ada urusan, harus pergi dulu. Oke. Nyonya Yi, tadi kulihat banyak orang kumpul di sini. Nyonya tidak apa-apa? Nggak apa-apa, sudah diselesaikan gadis kecil. Aku bahkan menyadari satu hal yang menarik. Liu, kalau aku tak salah ingat, apakah ada nama Bai Weiwei di daftar seleksi murid kali ini? Ada. Ayah, aku janji lain kali tidak akan mengulanginya lagi. Ayah, maafkan aku. Ayah. Sebisanya kau kalah dari orang miskin, bahkan dijatuhkan tanah di depan umum sambil bersujud minta maaf. Kenapa keluarga Bai punya orang tidak berguna sepertimu, bahkan membuatku diejek oleh orang kelas atas? Ayah,
Aku benar-benar tidak tahu kenapa Jiang Yue punya banyak bawahan. Aku benar-benar tidak tahu. Anak yatim piatu yang hidup miskin seumur hidup, tiba-tiba kaya dan berkuasa. Pasti sudah mendapatkan pria kaya. Begitu wanita simpanan seperti ini ketahuan, pasti akan dihujat semua orang. Benar, ayah benar. Dia pasti punya andalan orang kaya hingga bisa seperti ini. Tenang saja, ayah. Aku berjanji. Cepat lambat akan kubongkar kebohongannya. Bai Weiwei, kau hanya anak yatim yang kuangkat hanya dengan membanggakan keluarga Bai, baru bisa jadi putriku. Malam ini, kau harus dapatkan penghargaan Tiangong dan kuota murid Yisha. Atau aku tak keberatan kehilangan seorang putri. Tidak, ayah. Aku janji. Bukan cuma karya, semua akan kuatur dengan baik. Tidak akan ada pesaing yang bisa mengajukan karya. Ayah. Bai Weiwei, aku penasaran bagaimana akhir nasibmu kalau teman-teman nakalmu tahu tampangmu yang seperti ini. Tadi mereka berdua yang bawa papan di pintu gerbang, kan? Biasanya selalu menindas orang. Benar, makanya jangan menindas orang. Tahu apa yang kalian lihat? Kalau masih tertawa, kalian akan menyesal. Bai Weiwei beruntung. Dipanggil Pak Bai dan kabur dari hukuman. Tinggal kita berdua di sini. Salahmu yang nggak punya ayah hebat. Apa yang kalian lihat? Gak ada apa-apa. Cuma dikerumuni orang saja. Apa hebatnya? Ngomong aja gagap, bodoh. Seminar sebentar lagi. Kalian masih gak siap-siap? Jangan libatkan aku dan malu-maluin. Aku gak mau ayah kayak gini. Lihat gaya dia. Kukira dia putri yang dimanjakan. Tidak kusangka. Cuman anjing liar yang minta pengampunan. Pelankan suaramu. Kalau dia benar jadi murid Yisha, dia tetap akan jadi nona besar keluarga Bai. Bukankah kita masih harus menurut padanya? Adik, kamu harus cepat sembuh agar bisa melihat akhir dari kejahatan mereka. Weiwei, kau baik sekali. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal bisa ikut seminar ini. Semua salah Jiang Yue yang mengalahkanmu sekali. Pasti dia. Bodoh! Siapa suruh sebut nama wanita murahan itu? Wanita yang menemain orang tidur. Tak pantas dibandingkan denganku. Diam saja. Kalau tak pandai bicara, lihat dirimu. Buat masalah saja. Benar, Weiwei benar. Jiang Yue si jalang itu, mana bisa bersaing denganmu. Mungkin sekarang lagi menemani orang tidur. Kenapa Jiang Yue datang? Beraninya dia datang kemari. Weiwei, sepertinya yang dipakai Jiang Yue adalah karyanya yang mendapat medali emas, ya? Gak nyangka, dia sungguh bisa membuat karyanya. Jangan-jangan dia mau pakai perhiasan ini untuk mendapat kuota murid utama Yisha. Jangan harap. Wanita murahan, kau pikir pantas datang ke sini?
Orang miskin hina sepertimu datang ke sini cuma akan mengotori mata Master Isha. Wah, si miskin ini pakai aksesoris, perhiasan murahan lagi. Model begini pun tidak bisa mengalahkan anjingnya Wei Wei. Jangan-jangan mau memalukan diri di depan Master Isha? Wanita rendahan bisa bawa barang bagus apa? Mungkin saja berlian murahan yang ada di kalung ini didapat setelah menemani orang tidur. Bai Weiwei, desainku bagus atau enggak? Bukankah kau yang suka nyuri karya orang, nyuri penghargaan orang, dan sudah terbiasa mencuri? Tahu paling jelas? Yang Yue, apa maksudmu? Dulu Weiwei sering menang penghargaan kan? Katanya banyak desainnya adalah hasil plagiat. Penghargaan Mei Hua kemarin langsung menggantikan hak Jiang Yue. Dasar wanita murahan, aku sudah terlalu baik, beraninya kau menghinaku. Aku traktir kau minum buat kumur-kumur. Jangan sungkan. Jiang Yue, kau sungguh mengira kau sudah masuk kalangan elit. Beraninya kau menginjak aku. Cuma mainan orang kaya saja. Kau kira setelah masuk seminar maka langsung menjadi hebat? Lihat dulu tampangmu itu, kampungan. Andai bukan karena ingin lihat kalian menerima ganjaran, aku sungguh ingin mengusir hama seperti kalian keluar. Masih ingin mengusir kan? Lihat dulu statusmu sendiri. Kadang aku salut sama orang yang bermuka tebal, peluru pun tidak bisa menembusnya. Wei Wei, seandainya tahu begini, hari itu harusnya menembak di wajahnya. Jiang Yue, kurangi kegilaanmu. Hari ini kau berdandan semewah ini dan pakai perhiasan mahal ini cuma mau rebut penghargaan Tiangong dan kuota murid Master Yisha. Tapi kenapa pula kalau kau masuk ke seminar, wanita miskin dan tak berkuasa sepertimu cuman bisa melihatku naik panggung dan menerima penghargaan dan menjadi murid Master Yisha? Kau terus bilang mau jadi murid Yisha. Apakah kau tahu siapa Master Yisha? Desainer perhiasan dunia. Seniman kelas atas. Satu karyanya bisa dijual dengan harga tinggi dengan 8 digit. Siapa yang tidak tahu? Begitukah? Hadirin sekalian, seminar Master Yisha tahun ini resmi dimulai. Daftar pemenang penghargaan Tiangong dan murid Yisha segera diumumkan. Mari kita sambut Master Yisha dengan tepuk tangan meriah. Jiang Yue, kau akan kalah. Setelah aku dapat penghargaan Tiangong dan jadi murid Yisha, kau takkan bisa mengancam posisiku lagi. Rupanya kau sering mempersulitku. Memang karena kemampuanmu yang payah. Jangan senang dulu, dasar kau pembunuh. Jiang Yue, kau tunggu saja sampai aku menginjakmu. Aku peringatkan kau jangan ikut campur. Dasar tua bangka, cepat mati saja. Kok bisa dia? Kok bisa dia? Ini Master Yisha yang terkenal itu, memang harus menemuinya langsung. Master Isa selama ini selalu di luar negeri, dia juga jarang ikut dalam acara apapun. Hari ini akhirnya bisa bertemu langsung. Nenek tua itu benar-benar Yisha? Tidak mungkin. Nenek tua ini mana mungkin jadi Master Yisha? Bai Weiwei, jaga sopan santunmu. Aku sudah mengerti. Kau membelanya mati-matian. Kalian pasti sekongkol, sengaja mau buat rusuh. Kalian mau menggagalkan seminar. Kadang aku bingung, kau memang bodoh atau pura-pura bodoh? Mustahil. Ayahku bilang, Yisha itu dari Amerika. Mana mungkin penampilannya begini?
Apa ayahmu pernah bilang, setengah darahku berasal dari dinasti Xia? Penampilanku mirip orang dinasti Xia? Bai Weiwei, informasimu ini akurat atau tidak? Jangan-jangan ayahmu sendiri mempermainkanmu seperti orang bodoh? Diam. Master Yisha datang kemari. Ayahku sebagai direktur sekolah pasti akan mendampinginya sepanjang acara. Kau kira menyewa pengawal untuk bersandiwara sudah bisa membautku percaya kalau dia adalah Yisha? Bai Weiwei, masalah sudah seperti ini. Kusarankan kau lebih menjaga sikapmu. Kau yang harusnya tahu diri. Penjaga. Usir Jiang Yue dan wanita gila ini keluar dari sini. Siapa yang berani? Kalau kalian takut, maka akan kulakukan sendiri. Oh, Jiang Yue, kamu berbuat onar di acara penting ini dan masih begitu sombong. Setelah ayahku datang, kamu dan wanita gila yang kamu cari ini bersiaplah mati bersama saja. Sombong sekali bicaramu. Aku ingin lihat bagaimana caramu mati. Maaf. Ayah, akhirnya ayah datang. Jiang Yue bawa nenek tua dan pura-pura jadi Master Yisha mengacau dan memukulku. Lihat ini. Master Yisha, maaf. Tadi ada urusan mendadak yang harus diatasi. Saya tidak bisa menemani Anda datang. Oh ya, benar-benar Yisha. Kenapa diam saja? Cepat minta maaf. Master Yisha, maaf. Saya yang buta, sehingga ada salah paham seperti ini. Saya biasanya tidak seperti ini. Saya sudah terlalu mengagumi Anda. Makanya begitu melihat ada yang menyamar jadi Anda, barulah aku semarah ini. Cukup, waktuku terbatas. Setelah seminar berakhir masih ada acara lain. Lanjutkan prosesnya. Sekarang, kita lanjutkan prosesnya. Segera umumkan pemenang penghargaan Tiangong dan murid pilihan Yisha. Kenapa kau panik? Yisha menghargai bakat. Untung kamu punya reputasi baik. Meski tadi sudah menyinggungnya, tidak akan mempengaruhi penilaian Yisha padamu. Dasar tidak berguna. Kata-kata ayahmu memang masuk akal, tapi reputasi baikmu itu... Lagi pula, tidak ada orang lain di sini. Aku kasih tahu satu rahasia padamu. Meski aku tidak merebut desain karyamu, tetap ada yang siapin. Siapin karya buat aku. Kau kira siapa dirimu? Berani menekanku. Waktu itu, kamu menjebakku. Pemenang penghargaan Tiangong tahun ini adalah Jiang Yue. Kuota murid Master Yisha tahun ini telah direbut oleh Jiang Yue. Mari kita beri selamat kepada desainer Jiang Yue. Selamat kepada desainer Jiang Yue. Mari kita ucapkan selamat kepada Jiang Yue. Ayah, tidak mungkin Awards. Aku tak mungkin kalah. Aku akan meminta mereka memilih ulang.
Tidak mungkin. Penghargaan Tiangong seharusnya jadi milikku. Wanita murahan, kau tidak pantas. Kau pasti yang main curang. Karya-karyaku banyak dipuji. Tidak mungkin aku gagal dapat penghargaan Tiangong. Aku akan membunuhmu. Bai Weiwei, kenapa kau masih tidak terima? Kau cuma boneka yang dibungkus rapi oleh keluarga Bai. Apakah penghargaanmu beberapa tahun ini kau dapat dari karyamu sendiri? Dibandingkan kejahatanmu padaku, aku menggores wajahmu ini bukanlah apa-apa. Apa maksud Jiang Yue? Sudah jelas maksudnya. Karya Bai Weiwei, semuanya adalah hasil plagiat. Oh, begitu. Tidak. Bukan. Kau bohong. Kau mau aku buktikan untukmu? Baik kalau begitu. Jiang Yue ngapain sombong? Anak yatim piatu yang miskin dan tak punya kekuasaan. Cuma bisa desain, apalagi yang kau bisa? Bukannya selalu kurebut darimu, mencuri penghargaan. Tak kusangka Bai Weiwei ternyata begitu licik. Lagi pula tidak ada orang lain di sini. Dengar, hanya dia yang bisa lakukan hal semacam ini. Meski aku tidak merebut desain karyamu, tetap ada yang siapin karya buat aku. Aku tidak seperti itu, berani menekanku. Ini semua rencana Jiang Yue. Dia cuma ingin merebut kuota murid Master Yisha dariku. Ini omonganmu sendiri. Aku juga berada di sana. Master Yisha, tidak, bukan seperti itu. Dia menjebakku untuk mengatakannya. Aku tidak. Akan kubunuh kau. Pasti kubunuh kau. Kurang ajar. Maaf, Master Yisha. Mohon maaf semuanya. Weiwei tidak enak badan. Akan kuantar dia pulang dulu. Silakan lanjutkan. Ayo pergi. Pergilah ke neraka, Bai Weiwei. Segala yang kau rebut dari adikku akan kurebut kembali. Pertunjukan bagus. Belum dimulai. Cuma gangguan kecil, tidak masalah. Mari kita beri selamat Jiang Yue yang raih penghargaan Tiangong dan terpilih sebagai murid terakhir Master Yisha. Ayah. Bodoh. Kau tak dapat penghargaan Tiangong, bahkan mau menggila di depan umum. Aku tidak. Kalau bukan karena aku menghentikanmu, kau benar-benar mau membunuh di depan umum? Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah, Ayah. Aku sungguh bersalah. Orang tak berguna sepertimu. Tak pantas tinggal di keluarga Bai. Berikan aku kesempatan lagi. Sekali saja, Ayah. Aku janji tak akan gagal lagi, Ayah.
Kesempatan. Sudah kuberi banyak kesempatan, tapi kau tak layak dapat yang berikutnya. Aku mau melaporkan hal penting. Ada apa? Saham grup merosot banyak. Karena rumor jelek Nona yang tersebar di seminar, investor menarik dana. Sekarang aliran dana kita benar-benar terputus. Kecuali grup SK menyuntik dana, baru bisa selamatkan situasi. Tapi... Mana mungkin? Sebelum krisis terjadi, aku sudah berkali-kali membuat janji temu dengan grup SK, tapi selalu ditolak. Sekarang... Ayah, biar aku yang pergi. Aku yang tangani. Waktu itu perwakilan grup SK sudah hampir datang ke acara penghargaan. Biar aku perbaiki kerugian perusahaan. Ayah, kasih kesempatan lagi. Sekali ini saja. Kalau kali ini gagal lagi, kau akan hilang dari keluarga Bai. Master Yisha, beginilah kejadian sebenarnya. Aku memanfaatkan Master karena masalah adikku. Maafkan saya. Nak, tidak masalah. Justru bantu aku mengetahui sifat asli orang ini. Kalau orang seperti ini sampai direkrut olehku, tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Terima kasih atas pengertianmu. Setelah adikku sadar, pasti ku bawa ke sini. Tentu, kau ini memang licik, tapi aku suka sikapmu. Namun, yang kusukai adalah karya adikmu. Karena Jiang Yue suka, hati ketulusan ini, kau wakili aku, bawakan untuknya. Anggap sebagai hadiah dari gurunya. Semoga dia bisa cepat sembuh. Cantik sekali. Tentu saja. Kau tak lihat siapa aku ini. Sebentar, depan urusan mencari. Apakah aku harus selalu mendengarkanmu? Kau sungguh tidak tahu malu. Bai Weiwei, sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang kau ini cuma pecundang yang reputasinya sudah hancur. Masih mau memerintahku? Konyol sekali. Ruax, aku ingat kau punya saudara di grup SK kan? Bisakah kau mempertemukan kami? Pantasan kau tiba-tiba merendahkan diri. Ternyata kau ingin memohon padaku. Sayangnya, aku tidak. Bantu. Kita ini teman, kan? Siapa bilang aku temanmu? Hanya anak keluarga Bai yang jadi temanku. Semua ini gara-gara Jiang Yue itu. Dia membuatku jadi bahan tertawaan. Aku harus balas dendam ini. Meng. Sayang, tunggu aku sebentar. Aku masih ada urusan. Kau ngapain? Jiang Yue yang murahan itu terlalu sombong akhir-akhir ini. Kita harus memberinya pelajaran lagi. Apa urusannya denganku? Dia tidak mencuri penghargaanku. Bai Weiwei, sekarang kamu tidak lagi sehebat yang dulu. Siapa di Akademi Seni Mutiara yang tidak tahu kamu plagiat? Bahkan anjing yang selalu dihajar oleh ayahmu. Semua orang bisa menjatuhkanmu. Apalagi, pacar baruku adalah eksekutif grup SK. Keluarga Bai yang kecil dibanding grup SK. Bukan apa-apa. Ayo pergi. Bukankah ini Kak Wei?
Sampai bisa ditindas Liu Meng, hidupmu susah ya sekarang. Lin Hao. Bukannya kamu suka pada Jiang Yue? Dulu kau gagal mendapatkannya di kolam renang, kan? Apa maksudmu? Aku punya barang yang bisa membuatmu mendapatkannya. Kenapa tidak kasih dari dulu? Aku pasti sudah berhasil. Sekarang, masih belum terlambat. Jiang Yue, aku tidak percaya tidak bisa menghancurkanmu. Adek, ini gelang pemberian Master Yisha untukmu. Kamu belum tahu, kan? Dia sudah menerimamu sebagai muridnya. Kamu harus cepat sadar. Jiang Yue, aku mau menemuimu, Lin Hao. Kalau tidak setuju, jangan salahkan aku buka rahasia ini. Kau benar-benar cari mati. Kenapa mengajakku bertemu di rumah sakit? Kalau tidak mengajakmu ke rumah sakit, bagaimana mau minta maaf ke adikku? Kenapa ada dua Jiang Yue? Kamu siapa? Aku kakaknya Jiang Yue. Jiang Yan. Aku tidak kenal kamu. Kenapa kau mengikatku? Lepaskan aku. Tapi aku mengenalmu. Pembunuh adikku. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Pantas saja, Jiang Yue sudah terluka parah. Kok dia bisa baik-baik saja? Ternyata kamu bukan dia. Hobimu benar-benar unik, ya. Ngapain ambil ponselku? Mengintip privasi orang itu melanggar hukum, tahu tidak? Kau begitu suka memotret diam-diam, bahkan main paksa. Kukira Tuan Muda Lin tak mengerti hukum, sudah kuduga ada yang tidak beres. Sekarang buktinya jelas. Akan kuserahkan semuanya ke kantor polisi. Menurutmu, hukuman berapa tahun? Sebenarnya kamu mau apa? Ku peringatkan kau, ayahku adalah bos perusahaan Dongshan. Jika kau melawanku, kau akan berakhir tragis. Perusahaan Dongshan? Maaf, di perjalanan ke sini aku sudah membeli perusahaan itu. Keluargaku sudah berbisnis lama di kota utara. Kau pikir mudah mengakuisisi siapa kau? Menurut laporan, hari ini grup Dongshan di Kota Utara sedang mengumumkan kebangkrutan dan likuidasi dan resmi diakuisisi grup SK. Menurutmu, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin? Siapa kau sebenarnya? Identitasku tidak perlu kau ketahui. Cukup tahu bahwa aku adalah kakak Jiang Yue yang datang balas dendam padamu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku takkan ganggu dia lagi. Maaf. Aku minta maaf. Aku bersalah padamu. Aku bersalah pada Jiang Yue. Aku buta dan lebih hina dari binatang. Aku tak bisa masuk penjara. Ampunilah aku. Video adikku dari mana? Bai Weiwei yang kasih. Banyak hal yang menimpa adikmu direncanakan olehnya. Aku akui, aku memang punya niat lain pada adikmu. Tapi tak pernah berniat membunuhnya. Kau tak mau masuk penjara? Dan ingin ambil kembali ponselmu?
Bantu aku lakukan sesuatu. Baik. Ini apa? Video darimu tidak berguna. Tak bisa mengancamnya. Malah dia rebut dan menghapusnya. Ada yang lebih hebat lagi? Jiang Yue sehebat ini dan tak takut pada hal ini. Kau benar-benar tak berguna sampai bisa dia rebut. Akan ku cari lagi. Aku cari sendiri. Ini benar-benar heboh. Kau ada cadangan. Tidak, aku tidak bisa tenang kalau banyak cadangan. Beredar luas juga akan merugikanku. Baguslah. Kakak Jiang, masuklah. Apa maksudnya? Kakak Jiang, tidak ada cadangan. Linje, kamu degil. Satu komplotan dengan perempuan ini. Berani menghina kakak Jiang. Jangan mendekat. Jangan. Aku mohon jangan. Perempuan muda. Dan begitu mau goda siapa? Persir. Dia perlu diajari sopan santun. Ayo kita beri pelajaran. Benar, orang macam begini harus diajari paksa. Kau mau apa? Mengajarimu sopan santun. Pengawal. Bawa ke rumah sakit. Kabari Bai Jengting. Putrinya buat masalah lagi. Siap. Kak Jiang, masalahnya sudah selesai. Bisa tidak kembalikan padaku? Apa aku pernah bilang akan mengembalikannya? Kau sakiti adikku dan banyak gadis lain. Sekarang kau ingin bebas? Jangan harap. Jiang Yan? Bersama bukti, kau akan dibawa ke polisi. Akan kusarankan hukuman maksimal. Jiang Yan, aku tak bisa masuk penjara. Aku tak bisa. Aku salah. Ayah, biarkan aku. Sudah kuberikan semua hakmu sebagai putri Bai Jengting, tapi kau biarkan orang rendahan hinakan kita. Sebelum kau dapatkan investasi grup, jangan panggil aku ayah. Ini semua karena kalian memaksaku. Aku pasti dapatkan investasi SK suatu hari nanti. Akan kuhancurkan kalian semua. Pak Huang, Anda lihat, saya sudah menjelaskan proyek ini sangat detail. Bisakah Anda perkenalkan saya ke pewaris grup SK agar kita lebih mudah berdiskusi kerja sama selanjutnya? Kerjasama, jangan buru-buru. Mau saya perkenalkan Anda ke orang penting seperti ini? Haruskah kita cari tempat yang nyaman untuk menjalin kedekatan agar kita bisa lebih terbuka, bukan? Pak Huang, ini tidak pantas. Masih panggil Pak Huang? Kita berdua tidak beda jauh umurnya. Sekarang panggil saja Kakak Huang. Ayo, minum dulu dengan kakak. Hanya dengan dana investasi, saya bisa tetap menjadi putri keluarga Bai dan menginjak Jiang Yue lagi.
Tidak apa. Asal saya temui pewaris, grup SK, dapatkan investasi, kuasai perusahaan, penghargaan Tiangong, murid Isa. Dan semua ini, apa artinya semua ini? Lukisan Yue memang bagus sekali. Pantasan saja Master Yisha bisa menyukainya. Iya, aku sudah lama tahu Yue memang punya bakat kalau bukan karena Bai Weiwei yang main licik dulu dan membuat Yue tak bisa sukses. Syukurlah keadilan akhirnya datang. Dasar Bai Weiwei bodoh dan dungu. Kalau bukan karena ayahnya, mana mungkin dia masuk Akademi Seni Juyi? Dasar sekumpulan penjilat. Dulu bukankah kalian sangat semangat saat melihat Jiang Yue tertindas, cuma status murid? Untuk apa kalian menjilat padanya? Kau menjelekkannya karena tidak bisa mendapatkannya. Kau. Mereka cuma memperlakukanmu dengan cara mereka memperlakukanku dulu. Segini saja sudah tak tahan. Jangan bangga. Kesenanganmu takkan bertahan lama. Tak lama lagi, setelah aku temui orang penting itu, dan kerja sama dengannya, dengan adanya kekuatan keluarga Bai, aku pasti usir kau dari Akademi Seni Juyi dan menginjakmu sampai hancur. Ternyata kau sudah mengandalkan orang kaya. Aku jadi agak takut. Jangan buat aku menunggu lama. Jangan sampai usahamu sia-sia dan rugi besar. Halo Kak Huang, kapan kita bisa bertemu lagi? Tidak apa-apa, asal pendanaan kali ini berhasil dan menjadi orang terpandang, semua ini akan sepadan. Lihat apa? Jalankan mobilmu. Bujeng, orang yang ibu tunggal udai datang, Bai Jengting juga datang lagi. Hari ini tetap kita tolak. Oh, kebetulan sekali. Yang baik, saya mengerti. Nona Bai, Bujang sedang menunggu di dalam. Akhirnya aku bertemu pewaris grup SK. Asal bisa merekat dengan perusahaan besar ini, aku tak perlu takut apapun lagi. Nanti Jiang Yue bukanlah apa-apa lagi. Halo, Pujang, aku adalah Bai Weiwei, putri Bai Jengting dari grup Qingya. Halo, Bai Weiwei. Jiang Yue? Apa yang wanita murahan sepertimu lakukan di sini? Mana Direktur Jiang? Akulah Direktur Jiang yang kau cari. Kau memang pandai membual. Kau cuma orang rendahan dari kawasan kumuh. Berani-beraninya mengaku sebagai CEO grup SK. Memang benar, kau sampai menyerahkan diri pada Pak Huang, hanya demi bertemu penerus grup SK. Sekarang yang kau temui malah aku. Wajar kau tak mau percaya. Jangan banyak bicara, tak peduli bagaimana caramu menyusup ke kantor Direktur Jiang. Cepat keluar dari sini. Bukannya kau yang memohon mau menemuiku? Kenapa sekarang malah ketakutan setengah mati? Bai Weiwei, sudah lama kau melawanku. Kau sungguh tak merasa ada yang aneh. Tak mungkin. Kau cuma anak yatim piatu. Mana mungkin kau jadi CEO grup SK? Satpam! Mana Satpam? Ada pencuri di kantor Direktur Jiang. Pak Zhang, dia pencurinya. Dia juga mengaku sebagai Direktur Jiang. Apa yang kalian lakukan? Kalian tak punya mata. Aku perwakilan grup Qingya. Datang untuk berdiskusi tentang kerja sama pendanaan. Lepaskan aku. Yang di seberang itu adalah pencurinya. Kalian tidak bisa paham bahasa manusia? Dia pencurinya. Ayahku adalah CEO grup Qingya.
Jika kalian tak melepaskanku, percaya tidak kelak akan kubuat kalian tidak bisa tinggal di kota utara. Masalah sudah seperti ini. Kurangi omong kosongmu. Aku tahu. Kau rela mengorbankan martabat, harga diri, tubuhmu untuk bisa bertemu denganku. Sayangnya, walau kau tak mau akui, akulah orang yang kau cari. Sebenarnya kau bisa temui aku karena aku menyetujui Pak Huang. Tak kusangka demi kekuasaan, kau sungguh bersedia sampai segini. Aku dan Pak Huang, kau yang menjebakku. Asisten Zhang, hubungi Departemen PR untuk terbitkan informasi resmiku di situs resmi sekarang. Biar perwakilan grup Qingya ini baca baik-baik. Baik. Aku mau lihat, kau bisa memperlihatkan apa padaku? Kenapa fotomu ada di sini? Kau cuma anak yatim hina. Mana mungkin jadi CEO grup SK? Diam. Adikku, tak bisa kau hina. Adik. Tunggu. Namanya di sini bukan Jiang Yue. Siapa kau sebenarnya? Sekarang baru sadar kalau aku bukan Jiang Yue. Dasar bodoh. Aku kakaknya Jiang Yue. Jiang Yan. Kakak? Jiang Yue punya kakak? Bahkan pewaris grup SK? Tidak mungkin. Aku dan adikku terpisah sejak kecil. Susah payah baru ketemu. Tapi sekarang kau membuatnya masuk rumah sakit. Sampai sekarang belum siuman. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu agar puas? Jiang Yue. Kakak Jiang Yuena adalah pewaris grup SK. Bujang, aku tidak sengaja menyakiti adikmu. Ini semua salah paham, Bujang. Dia masih di rumah sakit sampai sekarang. Kau bilang ini cuma salah paham? Kalau memang salah paham, pasti ada alasan tertentu. Atau kau dipaksa. Coba ceritakan. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Benar, ini semua kesalahan ayahku. Dia sebenarnya penyiksa keluarga yang munafik. Dia tak izinkan aku kalah. Dia berharap aku menjadi desainer utama Akademi Seni Juyi. Aku benar-benar dipaksa, Bujang. Kukira kau punya alasan yang lebih meyakinkan. Ternyata seperti dugaanku. Bai Weiwei. Orang sepertimu sudah busuk sejak awal. Kau bodoh dan jahat. Selalu menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Saat kau mencuri penghargaan adikku, apa kau pernah merasa bersalah? Saat kau menyakiti orang lain, apa benar karena dipaksa? Punya ayah seperti itu, tapi kau bisa memilih kabur. Kau sendiri yang memilih jadi jahat. Semua ini konsekuensi dari pilihanmu. Mudah bagimu untuk bicara. Kau adalah pewaris grup SK yang hidup berkecukupan. Kau tak pernah menderita. Mudah bagimu menyalahkanku. Dasar keras kepala. Biar ku beritahu, setelah adikku diculik pedagang manusia, dia dipaksa mengemis di jalanan. Padahal cukup tipu beberapa anak dan dibawa pulang untuk pedagang manusia, dia bisa bebas dari hukuman. Tapi dia tak pernah melakukannya. Hanya karena ini, Bai Weiwei, seumur hidupmu takkan bisa menyamainya. Tidak mungkin. Aku tak percaya, kamu pasti bohong. Asisten Zhang, aku malas bicara lagi dengannya. Bawa masuk orang yang di luar itu. Biarkan ayah dan anak ini tahu kebenarannya. Baik. Anak durhaka, berani kau merendahkanku di depan orang? Kurasa kau... Pak Bai, aku undang kau ke sini hari ini. Bukan untuk melihat kalian berdua saling serang. Bujang, aku tak mengakui anak seperti ini. Jangan sampai karena dia kerja sama kita jadi terganggu. Dengan moral kalian seperti ini, tidak pantas kerja sama denganku. Grup Qingya jual perhiasan palsu sebagai asli, kualitas rendah tapi dijual premium. Eksekutif menerima suap, palsukan laporan keuangan, penggelapan pajak. Desainer Akademi Seni Juyi, Bai Weiwei, merendahkan rekan, menindas orang lain. Plagiat desain orang. Bujang, aku benar-benar tahu salahku. Tolong beri aku kesempatan. Saat adikku memintamu mengampuninya, apakah sudah kau ampuni?
Bai Weiwei, bukankah kau paling ahli menindas orang dengan kekuasaan? Saat hinaan ini menimpamu, kau baru tahu berteriak kesakitan. Asisten Zhang, bawa kedua orang ini dengan semua bukti ke pengadilan. Kalian ayah anak, bersiaplah menghabiskan sisa hidup di penjara. Baik, Kak. Aku tak mau di penjara. Bujang. Aku tak mau di penjara. Ampuni aku, Bujang. Kasihani aku, Bujang. Adik, aku sudah membantumu menghukum Bai Weiwei. Selanjutnya, giliran kedua orang itu. Meng, gelangmu ini baru dari pameran internasional, pasti mahal ya? Cantik sekali. Harganya ratusan juta kan? Kenapa akhir-akhir ini kok selalu berpakaian mewah? Karena pacarku anak orang kaya, yang sering mengajakku ke acara keluarga elit. Jadi aku harus berdandan lebih mewah. Tapi pengeluaranmu, ini sudah terlalu berlebihan kan? Jangan-jangan pinjam uang dari rentenir? Orang yang memaksakan diri berpura-pura kaya memang seperti ini. Li Ruoxue. Li Ruoxu. Apa yang kamu tahu? Harus berkorban untuk dapat untung besar. Begitu aku menikahi keluarga kaya, bukankah mudah bagiku untuk melunasi semua hal ini? Orang kampungan tetap kampungan. Dulu kami mengajakmu main bersama. Itu sudah berbaik hati padamu. Punya koneksi sebagus ini, masih mau mendekati orang kaya. Kau malah tidak manfaatin peluang ini, memakai uang untuk mencari uang. Li Ruoxu, siapa yang kau hina? Jangan mengira punya uang untuk berinvestasi. Kau sudah bisa merendahkanku. Siapa yang enggak tahu kau sangat bodoh setiap kali gagal dalam berbisnis? Kamu. Mau mukul aku? Sekarang keluarga Bai sudah bangkrut. Kau kira aku masih takut sama keluarga Li? Kalian, para orang elit kota utara, saat menghadapi orang berkuasa, juga cuma berlagak hebat saja. Begitu aku menikah dengan tunanganku yang di ibu kota, aku nggak takut padamu lagi. Sungguh pandai berkhayal. Kau kira orang berkuasa sejati mau nikahi perempuan jahat berstatus rendah sepertimu? Kalau dia bukan membohongimu, maka dia cuma mempermainkanmu. Sudahlah, jangan marah lagi. Akhir-akhir ini banyak penipu. Ruoxue hanya terlalu khawatir padamu, makanya bicaranya agak kasar. Kayaknya ada yang menjelekkan, karena tak bisa mendapatkan. Dia cuman iri dan tak bisa menikmatinya. Untuk apa merasa iri? Kami tak pernah melihat pacarmu itu. Siapa yang tahu kau benar punya tahu tidak? Kamu meragukanku. Aku telepon dia sekarang juga. Sudah, telepon tidak diangkat. Jangan-jangan kau sudah dicampakkan. Tidak mungkin. Dia setiap hari mengajakku ke tempat mewah untuk jalan-jalan. Aku bahkan ketemu banyak temannya. Dia pasti tertunda karena urusan lain. Sudahlah, jangan bohongi diri sendiri. Perkataan pria bisa dipercaya, babi betina pun bisa naik pohon. Orang tidak berguna yang hanya ingin mengandalkan pria, kau memang pantas miskin seumur hidup. Orang kaya yang datang dari ibu kota itu, daripada dijadikan sumber nafkah jangka panjang, lebih baik belajar dariku dengan manfaatkan tangan mereka untuk investasi dan cari uang besar. Pantasan kau jarang terlihat di Akademi Seni Jui. Ruoxue, kau sudah punya kabar baik, ya? Bukan hal yang terlalu besar. Hanya kenal bos besar belakangan ini. Dia juga dari ibu kota. Bicarakan bisnis keluarga dengannya. Mungkin bisa bantu perusahaan keluarga masuk pasaran. Kenapa kau menutupi hal bagus ini? Kau menutupinya begitu rapat, Ruoxue. Tentu saja, aku beda dengan orang tertentu. Pengecut dari kampung kumuh. Dapat rejeki kecil, langsung heboh sendiri. Kau lagi sindir siapa? Nanti kalau proyek ini sukses dan perusahaan keluarga masuk pasaran, aku akan minta ayahku ikut investasi di Akademi Seni Zui. Nantinya,
Orang tertentu akan paham konsep menikah dengan orang kaya dan menjadi orang kaya itu berbeda. Bisa bantu perusahaan masuk pasaran. Ruoxu, kamu memang hebat. Kalau begitu, kedudukan Ruoxu di Akademi Seni Zuyi nanti bakal sama seperti Bai Weiwei yang dulu. Ngapain nyebut wanita murahan itu? Sialan. Kataannya benar. Kehidupan berputar seperti roda berputar. Mungkin selanjutnya adalah giliran keluargamu nanti. Aku cuma cari orang kaya, setidaknya. Berani-beraninya kamu. Baru jadi mainan orang kaya, sudah merasa dirimu hebat. Li Ruoxue, siapa yang kamu tindas? Bertahun-tahun ini, aku selalu bersabar padamu dan Bai Weiwei. Tunggu saja, nanti pacarku datang, kamu akan kena batunya. Pasti dia. Pasti dia. Halo, sayang. Kembalikan uangnya. Kami tahu lokasimu. Kalau tidak bayar, kami akan datangi kau. Ada apa? Nggak apa-apa. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Sayang, kamu sudah datang. Aku kenalkan dulu. Ini tunanganku, Wang Chao. Jangan sentuh aku. Sayang, apa ada yang salah dariku? Kamu lihatlah apa yang kukatakan. Kau dicampakkan, kan? Kebetulan Pak Chen juga datang. Mari kuperkenalkan pada kalian. Dia adalah Direktur Chen dari ibu kota. Ternyata Pak Chen datang juga. Kebetulan sekali. Bukan kebetulan. Aku yang panggil mereka kemari. Jiang Yue, kenapa kau kemari? Baru jadi murid Isha beberapa hari. Sudah berlagak sombong. Tuan Muda Wang dan Pak Chen, bisa kamu panggil? Pengawalku, tentu harus menurutiku. Pengawalmu? Apa maksudnya? Jiang Yue, kamu sudah gila. Aku sudah cukup lama melepaskan tali panjang. Ikan yang harus dipancing sudah makan umpan. Permainan memancing ini sudah saatnya untuk berhenti. Tidak terdengar familiar saat kalian seenaknya menghina adikku. Bukankah karena menganggapnya sebagai ikan kecil yang bisa dipermainkan? Adek, jelaskan maksudmu. Apa masih belum jelas? Setelah sekian lama, kalian benar-benar sama sekali tidak menyadarinya. Orang yang setiap hari bersama kalian bukan Jiang Yue. Bukan Jiang Yue. Kalau begitu kamu kakak kembarnya Jiang Yue, Jiang Yan. Dia punya kakak? Tidak mungkin. Lalu kenapa kamu menyamar sebagai Jiang Yue? Bukan Jiang Yue. Penghargaan Tiangong dan kuota murid Isha kau yang merebutnya. Sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja mau membalas dendam untuk adikku. Selain penghargaan Tiangong dan kuota murid Isha, kamu ketinggalan satu hal. Keluarga Bai Bangtu dan masuk penjara. Itu juga perbuatanku. Apa? Jangan panik. Sebentar lagi giliran kalian. Kalian berdua. Tangkap mereka berdua. Bawa ke tempat yang semestinya. Sedang apa kalian? Pak Chen, kamu sudah gila. Sayang, lepaskan aku. Jangan dengarkan wanita murahan itu. Diam. Bujang adalah ahli waris grup SK. Bukan sembarang orang bisa kau hina. SK. Grup SK yang dikenal di seluruh negeri.
Kakak Jiang Yue mana mungkin jadi ahli warisnya? Apa kalian benar-benar pengawalnya? Kalau tidak, apalagi orang sepertimu masih berkhayal menikahi orang kaya? Mustahil. Lalu, bagaimana dengan acara bisnis, perjamuan, dan restoran mewah yang kau bawa aku ke sana? Jangan-jangan semua itu palsu? Sudah jelas. Aku yang pinjamkan padanya. Tak kusangka kau tega berutang rentenir untuk cari jodoh orang kaya. Sekarang tak sanggup bayar lagi, kan? Wang Chao, bawa dia ke penagih utang itu. Kita bantu mereka sedikit. Baik. Jangan. Tenang, kamu juga. Benar. Pak Chen bukan orang terkaya di ibu kota. Aku memintanya menyamar. Kalau tidak begitu, bagaimana aku bisa mendekatimu dan menemukan kelemahanmu? Siapapun kamu, ku beritahu kau, lepaskan aku sekarang. Kau sedang melakukan penahanan ilegal. Oh, kamu tahu juga, tidak boleh melanggar hukum. Lalu, saat kau bentuk anggota UTNUK penggalangan dana ilegal, kenapa engkau tak merasa ragu? Apa saja yang sudah kau tahu? Apa saja yang sudah kau tahu? Aku sudah tahu yang perlu dan yang tak perlu diketahui. Semua akan diproses sesuai hukum. Chen Chong, serahkan bukti di tanganmu bersama orang ini ke bagian inspeksi. Jangan, aku tak mau masuk penjara. Aku mengerti. Kau licik dan tak tahu malu. Kau sengaja menjebakku. Saat kau menindas adikku, seberapa hebatnya trikmu itu? Aku hanya membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Rasakan saja. Bujiang, maaf, aku salah. Aku akan minta maaf ke adikmu, boleh? Kenajuratku, maafkan kami, Bujang. Semua ini kesalahanku. Aku tak tahu dia adikmu. Maaf, Bujang. Sikap kalian sekarang ini hanya karena takut pada statusku saja. Lagi pula, kurasa adikku pun tak ingin memaafkan kalian. Sebagai korban, aku hanya berharap kalian mengalami nasib menyedihkan yang sama. Permintaan maaf kalian sama sekali tidak berharga. Bawa pergi. Jangan, Bujang. Adik, kakak sudah membasmi serangga menjijikkan yang mengganggumu, kehormatanmu, reputasimu. Sudah kukembalikan untukmu. Kapan kamu bisa bangun? Biarkan kakak melihatmu. Yue. Yue. Kedepannya ada kakak. Jangan takut pada penjahat. Takkan ada lagi yang berani mengusikmu. Tenang saja, Kak. Aku takkan biarkan orang lain menindasku. Aku temani kamu masuk. Tidak apa-apa, Kak. Beberapa jalan harus kutempuh sendiri. Aku akan lebih berani dari sebelumnya. Baik. Aku lihat kau masuk. Halo semuanya. Namaku Jiang Yue.